Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Ervin. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota saya yang pertama Gebi Tomia, Wahyu Umar Tidore, Usnawati Selano, dan Himawan Saputra. Dan tugas saya di kelompok menjadi editor. Oke, kita lanjut kepada Gebi Tomia akan menjelaskan merakit komputer. Oke, lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Tomia, Prodi Teknik Informatika, semester 1 kelas C. Tugas saya dalam kelompok yaitu sebagai penjelasan materi. Oke, lanjut ke videonya. Langkah-langkah merakit PC. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan. Bahan yang pertama ada prosesor, ada motherboard, ada RAM atau memori VGA, hard disk, power supply, casing. Masih di langkah-langkah menyiapkan bahan, ada oven plus minus, tang lancip atau biasa disebut capit buaya, multimeter atau biasa disebut multitester, pinset, gelang antistatik. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu 1. Memasang prosesor ke motherboard. Alangkah baiknya sebelum motherboard dipasang ke casing, terlebih dahulu memasang prosesor, karena akan lebih mudah cara memasangnya. Yang pertama, cara memasang prosesor ke motherboard yaitu kita tentukan dulu posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik atau lekukan. Yang kedua, angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Yang ketiga, sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Kalau sudah, lalu tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Yang keempat, kunci kembali tuas pengunci. Langkah yang kedua yaitu memasang motherboard. Untuk memasang motherboard pada casing yaitu letakkan motherboard pada tray casing dan sesuaikan lubang antara casing dan motherboard lalu kunci dengan skrup. Langkah yang ketiga yaitu memasang heatsink. Setelah prosesor terpasang lalu pasang heatsink supaya prosesor tidak panas. Heatsink ini diletakkan di atas prosesor dan diberi penahan supaya tidak lepas. Sebelumnya lapisi heatsink dengan gel pengantar panas. Apabila heatsink Anda ada kipas atau fan, maka konektor power pada kipas hubungkan ke motherboard. Langkah yang keempat yaitu memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau modus memori yaitu buka dulu tuas penguncinya lalu sesuaikan posisi lekukan pada modus memori dengan lekukan pada slot. Kalau sudah pas, lalu tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM atau memori. Langkah yang kelima yaitu memasang power supply. Biasanya kalau kita membeli casing pada power supply sudah terpasang. Nah, apabila power supply belum terpasang, cara memasangnya yaitu letakkan power supply pada tempatnya yang ada di belakang casing, lalu kunci dengan skrup. Pasang konektor power dari power supply ke motherboard, berikut kabel-kabelnya. Yang keenam, memasang kabel motherboard dan casing. 1. Pasang kabel konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci, pelat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Masih pada memasang kabel motherboard dan casing. Yang keempat, hubungkan kabel konektor mouse dan kabel pada motherboard. Yang kelima, hubungkan kabel konektor yang lain seperti LED, speaker,
speaker internal, dan port yang tersedia di casing komputer. Langkah yang ketujuh yaitu memasang drive. Untuk memasang drive seperti HDD, CD-ROM, CVD-ROM, caranya yaitu 1. Memasukkan drive dari depan casing. Atur dulu settingan jumpernya sebagai master atau slave pada driver, lalu pasang skrup supaya driver tidak lepas. 2. Hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primer yang dipakai lebih dulu. Yang ketiga, apabila kabel ID terhubung pada 2 drive, settingan jumpernya yaitu drive pertama disetting sebagai master dan satunya sebagai slave. Masih pada memasang drive, yang keempat, dan konektor ID sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan 2 driver tambahan. Yang kelima, sambungkan kabel power dari satu daya pada masing-masing drive. Lanjut ke langkah yang ke-8 yaitu memasang card adapter. Untuk card adapter yang biasanya dipasang adalah sound, video card, modem, dan SCSI adapter. Cara pemasangannya yaitu masih pada memasang card adapter, masukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk. Kemudian beri skrup sebagai penahan card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnawati Selano, Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas C. Tugas saya dalam kelompok adalah penjelasan materi. Langkah yang ke-9, tahap akhir perakitan PC. Kalau semua langkah-langkah perakitan komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri skrup. Hubungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse. Langkah ke-10, pemeriksaan hasil perakitan PC. Setelah komputer selesai dirakit, kita lakukan pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS. Caranya yaitu 1. Nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor dan juga dengarkan suara dari speaker. Nah, program FOS dari BIOS ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. 2. Lakukan setting untuk nilai dari kapasitas hard disk dan boot sequence. 3. Kalau sudah lalu simpan hasil settingan dan exit dari setup BIOS, maka komputer meload sistem operasi dengan urutan pencarian yang disesuaikan dengan settingan boot sequence pada BIOS. 4. Masukkan CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Langkah yang ke-11, solusi bila terjadi masalah pada hasil perakitan PC. 1. Hidupkan komputer apabila komputer dan monitor tidak hidup. Periksa kabel daya pada colokan listrik sudah terhubung apa belum. 2. Apabila waktu dinyalakan, tampilan layar monitor ngebelang atau berwarna hitam, pasti ada kesalahan. Dan apabila pada CPU terdengar bunyi bep, maka betulkan penempatan RAM atau memori pada soket. 3. Apabila card adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan card adapter sudah pas apa belum ke slotnya. 4. Apabila LED dari hard disk atau CD menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung apa belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imon Saputra, Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas C. Tugas saya dalam kelompok adalah pencari materi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Umar Tidore, Prodi Teknik Informatika kelas C semester 1. Tugas saya dalam kelompok adalah pencari materi. Sekian dan terima kasih.